Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi bab 2 bagian 1. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah TIK. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, media pengantar komunikasi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menerangkan sejarah TIK. Yang kedua, menerangkan media komunikasi kuno. Yang ketiga, menerangkan media komunikasi modern. Apakah TIK itu? TIK merupakan teknologi informasi dan komunikasi, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teknologi informasi, teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. TIK mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan informasi antar media. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi dibagi menjadi dua zaman, yaitu yang pertama, zaman prasejarah. Yang kedua, zaman sejarah. Pada zaman prasejarah, TIK berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding-dinding gua, misal tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Sedangkan pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet, dan terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Periode perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode, antara lain A. 3000 sebelum Masehi. Tulisan pertama oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol dibentuk dari piktografi sebagai huruf, mempunyai bentuk-bentuk penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang B. 2900 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, yaitu setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda yang jika digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan Sumeria. C. 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papyrus yang tumbuh di sekitar sungai Nil sebagai kertas. Penggunaan kertas dari serat pohon papyrus menjadi media yang lebih kuat dan fleksibel. D. 105 Masehi. Cina menggunakan kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Adanya sistem percetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta, dikenal dengan istilah sistem cap. Media komunikasi berdasarkan rentang waktu. Media komunikasi masa lalu, masa kuno, media komunikasi modern. Contoh alat komunikasi masa kuno: piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Piktografi itu adalah gambar contohnya. Piktografi
atau serat papyrus ya pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Saat ini dibuat dari serat pohon papyrus. Itu contohnya atau gambarnya. Asap. Nah, asap digunakan untuk mengirimkan berita sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Dapat juga suatu pesan rahasia kepada teman-teman ataupun lawan. Itu adalah contoh gambar asap. Terus trompet keong. Nah, sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Nah, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah Mesir. Itu contohnya atau gambarnya. Nah, untuk contoh alat komunikasi masa kuno, itu ada trompet tanduk hewan. Nah, sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu saat perang atau menandai perintah dan pergerakan. Itu contohnya, ya. Contoh gambar tanduk. Berikutnya adalah prasasti. Nah, prasasti itu adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pergantian modern Indonesia, pasti sering dikaitkan dengan tulisan atau batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama. Nah, itu contoh gambar batu prasasti. Nah, yang berikutnya adalah merpati pos. Burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan, merpati memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri ilmiah yang dapat kembali ke seorang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai tujuan atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Nah, itu ada gambar merpatinya. Terus yang berikutnya adalah lonceng. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda atau ibadah atau berupa ritual. Itu adalah gambar lonceng. Terus yang berikutnya adalah daun lontar. Sebagai media yang digunakan untuk menulis surat. Daun lontar sebagai bahan naskah yang dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar. Di antaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, Sulawesi. Adalah contohnya dari daun lontar. Yang berikutnya adalah kentongan, berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan benda-benda. Kentongan besar bisa disebut sebagai beduk. Dibunyikan untuk memberitahu mengenai waktu sholat atau sembahyang. Terus berikutnya adalah gambar beduk. Nah, yang berikutnya adalah contoh alat komunikasi modern. Pertama, surat kabar. Dikenal pertama kali tahun 59 sebelum Masehi pada masa kekaisaran Romawi kuno. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, politik, hukum, hiburan, dan teknologi. Sekarang surat kabar dalam bentuk media cetak dan surat elektronik, surat kabar digital. Ini adalah radio. Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi, berita, musik, diskusi yang hanya bisa didengar saja. Yang berikutnya adalah televisi. Nah, televisi itu berasal dari dua kata Latin, yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi itu ditemukan pertama kali oleh Paul Nikow pada tahun 1883. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Siaran langsung televisi juga bisa dinikmati di internet. Yang berikutnya adalah faksimil. Dikenal dengan fax berarti dari bahasa Latin yaitu fax
simili yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga bisa dibuat telekopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang berikutnya adalah telepon. Merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicara melalui listrik, yaitu alat komunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang berikutnya adalah handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone bisa juga disebut dengan telepon genggam dan telepon seluler. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang berikutnya adalah handy-talk. Alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talk yang satu dengan yang lain. Alat ini bisa digunakan oleh suatu kepolisian, tentara, juga pihak satuan pengaman. Seperti satu. Yang berikutnya adalah komputer dan laptop. Seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengelola data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer itu dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Komputer itu ditemukan oleh 3 orang penemunya, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.